Yang terhormat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang, Bapak Indra Wibowo Laksono SOS MM. Yang terhormat Kepala Bidang Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan, Ibu Supiyati. Yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang. Yang saya hormati dan banggakan, sahabat GSP, Gerakan 1000 Penulis Lumajang, peserta pelatihan menulis cerita rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pelatihan menulis cerita rakyat pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, bertepatan dengan Hari Kunjung Perpustakaan. Salam solawat tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya, Malika Rustia Wijayanti, yang akan memandu acara pada sore hari ini, membacakan susunan acara. Susunan acara pelatihan menulis cerita rakyat bersama Bapak Ali Muakhir hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sebagai berikut. Pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Perpustakaan. Kedua, sambutan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sekaligus membuka acara pelatihan. Ketiga, sambutan Direktur SIP Publishing. Keempat, acara inti, pelatihan menulis cerita rakyat. Dan kelima, penutup. Marilah untuk acara yang pertama ini menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Perpustakaan. Hadirin dimohon untuk memposisikan diri.
perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harkat manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harkat manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sekaligus membuka acara pelatihan. Kepada Bapak Indra, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati dan juga saya banggakan Bapak Ali Mukhari sebagai dan selaku narasumber pada kesempatan sore hari ini. Juga yang saya hormati Bapak Indra Devandra, Direktur SIP Publishing, serta Bapak dan Ibu, kakak-kakak, mbak-mbak, saudara-saudara yang tergabung, yang ikut serta pada peserta pelatihan menulis cerita rakyat yang saya banggakan, yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita tansah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan sore ini kita masih bisa mengikuti aktivitas kegiatan, yaitu pelatihan menulis cerita rakyat. Sholawat dan salam mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua tetap diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, perlu kami menyampaikan bahwa kegiatan pada sore hari ini, aktivitas pada sore ini adalah merupakan agenda program yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dengan sendirinya yang bulan kemarin, insya Allah kalau tidak keliru pada bulan Agustus, kita juga telah melaksanakan pelatihan menulis. Dan saat ini pada tanggal 14 September ini kita juga melaksanakan kegiatan yaitu pelatihan menulis cerita rakyat khas Lumajang. Kami menyadari bahwa menulis itu tidak semudah membaca. Menulis memerlukan imajinasi, memerlukan ruang tertentu,
membutuhkan waktu dan juga dengan dirinya mental juga pikiran untuk bisa menuangkan buah karya, imajinasi, fantasi kepada tulisan. Dan dengan sendirinya juga bisa mengajak masyarakat secara umum bisa menyelami, mengikuti apa yang sudah kita tuangkan, apa yang kita tuliskan dalam sebuah cerita. Jadi perlu kita pahami ya, semuanya memerlukan ketekatan, usaha kita, dan mental kita untuk bisa menyelesaikan suatu penulisan. Karena itu sekali lagi kami yang ada di jajaran Dinas Kearsipan dan Kepustakaan, insya Allah penjenengan semua peserta sudah tahu bahwa Dinas Kearsipan dan Kepustakaan terdiri dari 2 bidang. Bidang kearsipan berkantor atau terletak lokasinya ada di Jalan Gajah Mada, yaitu di Kelurahan Kebuarjo. Sedangkan yang di bidang kearsipan, bidang perpustakaan berada di sekitar alun-alun, tepatnya di depan pendopo atau di alun-alun barat. Saya yakin semuanya juga pernah berkunjung di perpustakaan Lumajang. Karena itu, monggo, seandainya ada peserta yang belum masuk ke ruangan, apa aja yang ada di perpustakaan, buku-buku apa yang ada disiapkan di sana, monggo kami mempersiapkan, menyediakan, memberi pelayanan, memfasilitasi untuk penjenengan semua, sehingga tujuan kami masyarakat itu Lumajang utamanya gemar dan paham untuk belajar, utamanya juga membaca. Semua buku mulai dari PAUD sampai SD, SMP, SMA, serta perguruan tinggi, bahkan sampai ke lansia sudah kita siapkan. Tidak ketinggalan juga buku-buku yang terkait dengan disabilitas sudah kita siapkan. Sehingga terkait dengan pada sore hari ini kita melaksanakan pelatihan menulis. Kalau misalnya memerlukan referensi, di kami pun juga ada. Harapan kami ke depannya bahwa masyarakat Lumajang, para generasi muda, semua peserta yang pada saat ini mengikuti, semuanya akan menjadikan penulis-penulis yang handal, yang bisa mewarnai, bisa turut andil kontribusi kepada Lumajang sebagai penulis-penulis yang mempunyai nama yang cukup diperhitungkan. Bapak dan Ibu saya yang saya hormati, kiranya tidak panjang lebar yang perlu kami sampaikan, bahwa sekali lagi di program ini harapan kami semoga banyak penulis-penulis Lumajang, para peserta pada sore ini bisa terkenal dan dengan dirinya bisa ikut serta partisipasi, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan intelektual, emosional, dan juga spiritual pembaca karya tulis penjenengan semua secara khusus dan secara umum untuk masyarakat Lumajang dan juga Kabupaten Lumajang. Demikian sepintas sambutan yang bisa kami sampaikan. Sebagai manusia biasa, kami juga mohon maaf bila penyampaian kami ada tutur kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan menulis cerita Kabupaten Lumajang saya nyatakan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang, Bapak Indra Wibowo Leksono SOS MM. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur SIP Publishing kepada Bapak Indra Devandra, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada yang kami hormati narasumber kita pada sore hari ini, Kak Ali Muakhir, dan seluruh panitia penyelenggara,
Yang kami hormati pula seluruh peserta pelatihan menulis cerita rakyat yang diselenggarakan oleh Dinas Arsip, Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lumajang bekerjasama dengan Terbit Si Publishing. Kami ucapkan terima kasih, ya terutama melalui Bu Maliha ini kita bisa bekerja sama kembali untuk menggelar pelatihan menulis cerita rakyat, di mana di tahun kemarin ya Bu ya, tahun kemarin kita juga menyelenggarakan. Namun tahun kemarin itu nasional, jadi cerita-cerita rakyat yang ditulis itu dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan tahun ini kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang telah mengajak kembali kami si Publishing untuk bisa menggelar acara pelatihan, dan nanti insya Allah setelah pelatihan karya-karya yang lolos kurasi akan dibukukan. Semoga nanti banyak peserta yang bisa menyerap ilmunya dari narasumber dan bisa menuliskan cerita rakyat dengan baik sehingga nanti bisa lolos kurasi. Ya, karena setiap peserta itu tidak pasti akan dibukukan ya karyanya. Jadi mohon untuk para peserta nanti bisa mengikuti materinya dengan baik. Jika nanti ada kesulitan atau ada yang belum dipahami, silakan bisa ditanyakan ke narasumber sehingga nanti bisa menulis cerita rakyat dengan baik. Dan nanti juga akan kami kirim video rekaman kelas pelatihan pada sore hari ini dan juga materi PowerPoint dari narasumber. Jadi nanti sebelum mengirimkan karya, tentunya para peserta sudah paham dulu ya dengan materinya, sehingga nanti bisa menulis dan bisa lolos kurasi. Harapannya nanti bisa terkumpul cerita rakyat dari Kabupaten Lumajang yang dituliskan dengan cara yang apik dan baik dan bagus, nanti bisa dibaca dan nanti akan bisa menjadi dokumentasi dan bisa dibaca oleh generasi berikutnya, sehingga cerita rakyat di Kabupaten Lumajang ini bisa dibaca oleh anak cucu kita nanti, ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan mengikuti materi dari narasumber kita. Jadi Pak Ali Muakhir ini sudah sangat berpengalaman ya. Beliau sudah menulis buku lebih dari 300 buku dan beliau sudah menulis sejak tahun 90-an. Ya, cerita-cerita beliau juga beberapa yang dimuat di majalah Bobo dan juga majalah-majalah yang lain waktu itu. Jadi insya Allah narasumber kita sore hari ini orang yang punya pengalaman dan kompetensi di bidang penulisan cerita. Jadi silakan nanti bisa teman-teman bisa sharing, bisa nanti diskusi dengan narasumber agar nanti bisa benar-benar paham terhadap cara atau teknik penulisan cerita rakyat. Mungkin demikian dari kami. Selamat mengikuti pelatihan. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Si Publishing, Bapak Indra Davindra. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara yang ditunggu-tunggu dari 1 minggu yang lalu ya Ibu ya, Bapak, serta pelatihan, yaitu acara inti, pelatihan menulis cerita rakyat bersama Bapak Ali Muakhir. Kepada Bapak Ali Muakhir, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, apa suara saya terdengar dengan baik, Bu, Bapak? Ya, kurang keras sedikit. Oh, kurang keras, baik, sebentar. Sudah kedengar Ibu Malika? Ya, ya Sudah. Oke, baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang. Sebelumnya, salam hormat Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang. Salam hormat juga kepada Mas Indra, Direktur Si Publishing yang sudah hampir 2 tahun mempercayakan saya untuk
membersamai teman-teman yang ingin nulis entah itu cerita rakyat, entah itu cerpen dan sebagainya gitu. Dan teman-teman dari Lumajang yang sudah bergabung di sore hari ini di pelatihan menulis cerita rakyat, mudah-mudahan hari ini bisa banyak belajar bagaimana menulis cerita rakyat dengan baik, dengan benar dan sudah anak-anak. Sebelumnya saya mohon izin untuk share materi ya, Bapak Ibu ya. Ya. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya, Bu, baik. Ya, sudah. Ya, baik. Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Hari ini saya ingin ngomong tentang ini, teman-teman, tentang menulis cerita rakyat dan ada beberapa yang akan saya sampaikan. Maaf. Sebelumnya salam kenal dulu, Bapak, Ibu. Saya Ali Muahir. Alhamdulillah saat ini telah menulis lebih dari 330 judul buku, penggagas lahirnya novel komik, kemudian kecil-kecil punya karya, mungkin hafal ya, kecil-kecil punya karya, kemudian restorasi cerita rakyat untuk anak, dan yang terakhir Digibook. Dan hari ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang mengenal cerita rakyat, kemudian fungsi cerita rakyat, kemudian juga jenis-jenis cerita rakyat, macam-macam cerita rakyat, bagaimana menulis cerita rakyat, dan bagaimana menulis cerita rakyat yang menarik. Kenapa saya meng-highlight bagian terakhir? Karena kalau kita membaca cerita rakyat yang beredar di saat ini ya, mudah-mudahan sih sudah mulai berubah. Banyak cerita rakyat yang sebetulnya nggak sesuai dengan anak-anak gitu kan. Makanya penting bagaimana menulis cerita rakyat yang menarik untuk anak-anak. Baik, saya langsung saja ke bagian pertama. Yang pertama kita berkenalan dulu teman Ibu Malika. Saya biasa kalau di acara manggilnya Kak. Ya, ya. Silakan. Kak ya, 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 biar enak. ya. Jadi ini definisinya. Yang pertama, cerita rakyat adalah cerita turun-temurun yang sudah berkembang luas di sebuah daerah. Biasanya mengisahkan legenda dan asal-usul situs atau tempat yang ada di daerah tersebut. Dan saya yakin banget Lumajang banyak cerita rakyat, baik itu legenda ataupun asal-usul ya. Yang kedua, cerita rakyat ditandai dengan anonimitas pengarangnya. Cerita turun-temurun yang tidak bisa dilacak siapa pencipta pertamanya. Kita lihat saya rasa hampir seluruh cerita rakyat yang ada di Indonesia itu anonim. Kalaupun kemudian ditulis ulang, itu dengan versi yang tadi saya bilang di ujung tadi. Dengan versi yang menyesuaikan dengan kondisi, dengan target pembaca. Yang ketiga, bahwa cerita rakyat berkembang sesuai kearifan lokal dan norma yang dianut masyarakat suku tersebut. Di Lumajang mungkin juga ada banyak suku mungkin ya, tidak hanya Jawa ya, Ya. seperti itu. Ada suku Tengger juga. Nah, Tengger apalagi sangat menarik di sana ya, Tengger dekat Bromo ya Bu ya, banyak Ya. ada banyak cerita rakyat yang saya rasa sangat menarik kalau kemudian ditulis dengan menyesuaikan kondisi anak sekarang. Karena itu penting banget. Karena banyak lokalitas yang ada di sana yang kemudian tidak diketahui oleh anak-anak kita. Sehingga mereka tidak paham gitu, tidak paham dengan daerah Lumajang, tidak paham dengan bahwa ternyata di Lumajang itu ada sesuatu nih yang menarik yang bisa diungkap gitu. Kemudian, maaf. Ini cerita rakyat ya. Ini pengertian cerita rakyat ya teman-teman ya. Kemudian apa sih fungsinya? Ada beberapa fungsi teman-teman tentang cerita rakyat. Yang pertama adalah
fungsinya sebagai sarana pendidikan, ya, menyampaikan pesan moral yang positif kepada anak-anak. Cerita rakyat seabsurd apapun, ya kalau kita lihat ya, apalagi yang yang masih murni cerita rakyat, itu pasti ada pesan moral yang positif yang ingin disampaikan. Makanya sayang banget kalau sudah ada pesan moralnya, tapi kemudian tidak ditulis ulang gitu. Yang kedua, fungsi cerita rakyat adalah sebagai sarana hiburan. Mendapatkan hiburan ketika membaca atau mendengarkan cerita rakyat. Jadi anak-anak jangan terus-terusan diberikan cerita cerita dari luar, pahlawan dari luar dan sebagainya gitu. Sementara banyak cerita rakyat, banyak kearifan lokal yang ada di wilayah kita begitu. Kemudian fungsi cerita rakyat yang lainnya adalah sebagai sarana penggalang. Sarana mengikat masyarakat dengan latar belakang budaya dan adat yang sama. Karena cerita rakyat berasal dari rakyat itu sendiri gitu. Kalau di Tengger itu ada itu ya Bu ya, ada apa? Rambut gimbal ya kalau nggak salah ya. Ya, ada itu juga. Nah, itu ada ya. Terus ada budaya kali soto ya Pak ya. Ada mata budaya yang harus itu loh apa hasil bumi dimasukkan ke Bromo gitu itu. Nah, upacara ya, upacara Upacara dan besar, sebagainya ya, gitu. upacara Ya. keagamaan. Dan ini lokalitasnya sangat kental banget gitu, sangat khas banget sebagai sarana penggalang. Yang keempat, fungsi cerita rakyat adalah mempertahankan nilai dalam masyarakat. Ini penting. Nilai positif seperti kebaikan, kerukunan, ramah tamah, dan sebagainya sangat penting untuk dijaga, salah satunya dengan cerita rakyat. Kita tahu sekarang zaman sudah luar biasa banget ya. Dunia nyata ataupun dunia maya sama-sama absurd. Sama-sama banyak sekali hal yang tidak kita duga gitu. Dan mudah-mudahan ketika kita memberikan bacaan yang menarik, yaitu dengan cerita rakyat, dunia maya ataupun dunia nyata jauh lebih ramah, jauh lebih baik, jauh lebih rukun dan sebagainya gitu. Karena penting banget. Karena ini sebetulnya basic dari karakter kita kan, karakter bangsa Indonesia gitu. Yang kelima, fungsinya adalah menjaga tradisi, menjaga generasi agar tidak melupakan budayanya sendiri. Maka cerita rakyat bisa jadi sarana yang tepat. Jangan sampai kemudian anak-anak kita lebih mengenal tradisi Korea, tradisi Jepang, tradisi manapun ya dibandingkan dengan tradisi kita gitu. Karena tradisi kita tidak kalah hebat, tidak kalah menarik dengan yang ada di luar itu gitu. Masalahnya adalah hingga saat ini tidak banyak yang kemudian menjaganya dengan menuliskannya. Tidak banyak mencoba menuliskannya sesuai dengan yang disampaikan ke anak-anak. Sehingga anak-anak jadi miss kan begitu ya. Seperti itu. Ini 5 fungsi dari cerita rakyat yang ada di kita. Baik, berikutnya jenis-jenis. Materinya hilang. Oh, materinya hilang? Iya enggak? Oh enggak ya? Oh ya udah. Oh, enggak. Oke, baik. Kemudian jenis-jenis cerita rakyat. Mungkin saya hanya mengingatkan kembali ya, Bu ya. Karena saya yakin ini juga sudah dipahami oleh teman-teman semua gitu. Cuma masalahnya karena jarang dilihat, karena jarang dibaca, jadi lupa gitu kan. Iya. Jenis-jenis cerita rakyat yang pertama adalah mitos. Prosa rakyat yang dianggap sebagian orang pernah terjadi di masa lampau. Suatu cerita mitos dianggap suci oleh sang empu. Ciri khasnya adalah tokoh utama yang berupa dewa atau manusia berkekuatan separuh dewa. Ini khas banget ya. Khas banget Indonesia gitu kan. Mitos-mitos yang berkembang itu banyak banget. Dan saya rasa
di Lumajang juga akan sangat banyak mitos yang bisa dituliskan ulang yang sesuai dengan pembacanya. Bukan menuliskan ulang tidak sesuai dengan pembacanya gitu. Kemudian jenis yang lainnya adalah dongeng. Ini mungkin yang paling banyak ya. Sang empu dongeng menganggap bahwa prosa ini benar-benar terjadi, tetapi tidak ada waktu yang pasti kapan dan di mana dongeng tersebut terjadi. Contoh dongeng tentang kancil dan kehidupan di kerajaan. Ini saya kasih contoh yang sangat ini aja ya, yang sangat lazim. Kita kalau ngomongin dongeng pasti kancil gitu. Padahal masih banyak dongeng-dongeng yang terjadi di sekitar kita gitu. Masih banyak dongeng-dongeng yang diceritakan diceritakan dalam bentuk cerita rakyat. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau bersusah payah ya untuk melihat kembali apa namanya pohon-pohon khas di Lumajang misalnya atau hewan-hewan khas di Lumajang gitu. Itu bisa ditulis teman-teman. Bisa dicari juga apa bisa dicari juga mungkin asal usulnya, mungkin mitosnya, mungkin legendanya gitu. Sehingga kemudian ditulis menjadi sebuah dongeng. Kemudian jenis lainnya adalah legenda. Cerita yang dianggap pernah terjadi. Legenda umumnya mendapat penokohan manusia biasa atau orang dengan kekuatan super. Legenda juga banyak yang melibatkan situs alam di kehidupan nyata. Ya, legenda terjadinya Gunung Bromo mungkin ya, saya nggak tahu. Mungkin ada terjadinya sebuah desa yang ada di sana di Lumajang. Legenda terjadinya candi apa gitu. Mungkin ada. Saya rasa ada kalau kita mau melihat ya, apalagi di Dispusip ya, banyak sekali sumber ya Bu ya. Ya. Banyak sekali sumber gitu. Sayang banget kalau kemudian tidak kita tulis ulang untuk pembaca anak-anak. Kemudian yang itu ada 3 ya teman-teman ya. Saya batasi mitos, dongeng, dan legenda. Jenis-jenis cerita rakyat. Kemudian macam-macam cerita rakyat. Ya. Yang pertama adalah sage. Cerita fantasi yang menggabungkan peristiwa sejarah faktual dengan imajinasi penuturnya. Contoh misalnya Joko Tingkir, Hang Tuah, dan sebagainya gitu. Saya belum sempat mencari referensi tentang sage yang ada di Lumajang ya. Tapi saya yakin banget pasti ada. Yang kedua fabel. Cerita rakyat dengan tokoh binatang yang bertindak layaknya manusia yang bisa berbicara dan berpikir. Balik lagi contohnya kancil gitu. Dan sebetulnya cerita fabel di Indonesia banyak banget, banyak banget. Ada tentang kancil, ada tentang ayam, ada tentang buaya, ada tentang burung cendrawasih, ada tentang burung maleo dan sebagainya gitu. Dan bisa juga nanti dicari binatang khas Lumajang yang bisa diceritakan sebagai cerita rakyat dalam bentuk fabel. Yang kemudian yang ketiga adalah jenaka. Nah, ini yang paling disukai teman-teman, yang paling disukai anak-anak. Cerita rakyat yang dibumbui dengan humor, tetapi tetap ada pesan moral yang diselipkan. Contohnya Pak Pandir, Pak Kodok, Pak Belalang. Kalau di Bandung itu ada, aduh kok lupa saya. Aduh, saya lupa maaf. Ntar kalau ingat saya ini ya. Bukan Kabayan ya? Oh betul Kabayan. Ya ampun, lupa saya sama Kabayan. Iya. Itu contoh cerita jenaka dan walaupun yang banyak beredar kan cerita jenaka yang untuk orang dewasa ya, untuk umum gitu. Tapi bisa kita turunkan menjadi anak-anak gitu. Dan itu kalau bisa teman-teman nulisnya, anak-anak akan suka. Anak-anak akan suka, akan senang gitu. Dan akan langsung nempel. Yang keempat parabel. Cerita rakyat dengan tokoh benda mati
seperti awan, batu, matahari, bulan, dan sebagainya. Cerita ini dibuat untuk menyampaikan pesan moral tertentu gitu. Parabel ini ya selain tokohnya binatang ataupun orang. Kemudian yang kelima macam cerita rakyat adalah paralel. Cerita rakyat dengan tokoh utama hewan dan manusia. Jadi ada dua tokoh, tidak hanya binatang tapi juga penggabungan antara orang dan manusia, antara hewan dan manusia, dan mereka sama-sama berinteraksi seperti orang biasa. Contohnya ada Ramayana, Mahabharata, dan sebagainya gitu. Saya ngasih contoh yang semua orang paham ya, teman-teman ya. Yang keenam adalah cerita berbingkai. Cerita ini bentuknya bercabang, di mana di dalam cerita masih ada cerita lainnya. Cerita berbingkai yang paling populer adalah ya Negeri 1001 Malam gitu kan. Kan itu ceritanya nggak habis-habis ya. Sampai bukunya juga sangat banyak gitu. Ini salah satu contoh, ini salah satu macam dari cerita rakyat. Baik, kemudian bagaimana cara menuliskan cerita rakyat? Ini yang paling penting teman-teman ya. Dan saya rasa semua juga sudah pernah tahu bagaimana sih menulis cerita lah ya. Dan bagaimana kalau menulis cerita rakyat? Yang pertama adalah yang paling penting banget tentukan sumber cerita rakyat tersebut gitu teman-teman. Kalau di sini berarti Lumajang ya udah jelas ya. Ya. Settingnya pasti Lumajang gitu dengan nanti desanya yang ada di sana, lokasinya ada di sana, entah berupa desa, entah berupa danau, entah berupa pantai dan sebagainya gitu, yang terkait dengan Lumajang. Kemudian pilih salah satu cerita yang menarik dan belum belum banyak ditulis. Kalaupun kemudian sudah banyak ditulis, cari angle yang tepat. Bisa angle-nya dari tokoh, angle-nya dari lokasi settingnya sendiri, dan sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga, buat detail penggambaran idenya, tokohnya, settingnya, dan alurnya. Teman-teman kadang-kadang kalau kalau di pelajaran bahasa Indonesia mungkin kerangka cerita gitu ya, kerangka karangan. Kira-kira seperti itu bagian 3. Jadi kita betul-betul memang bikin kerangka terlebih dahulu. Kenapa? Supaya tidak ada salah. Ini penting teman-teman. Pertama itu ya tidak ada kesalahan. Yang kedua ceritanya fokus, nggak kemana-mana. Ini jadi kontainer teman-teman. Dan kadang-kadang teman-teman penulis itu ketika dapat ide dia nggak bikin ini gitu. Sehingga apa yang terjadi? Ceritanya kemana-mana. Itu ya penting. Yang keempat, setelah kita menemukan sumber ceritanya, setelah menemukan ide ceritanya, kemudian membuat detail penggambarannya, baru kita bikin sinopsis. Ringkasan cerita rakyat dari awal sampai akhir, teman-teman. Jadi betul-betul ringkasan cerita gitu, bukan ringkasan yang nanti ditaruh di belakang cover. Blurb ya istilahnya ya. Karena masih banyak ketika kita ngomong tentang sinopsis, bikinnya seperti blurb, seperti sinopsis yang ada di belakang buku. Kita pembaca nggak tahu gitu, karena kan belum jadi cerita. Yang kelima baru tulis hingga kelar, karena percuma juga poin 1, 2, 3, 4 sudah ada, tapi kita nggak nulisnya dengan kelar. Kemudian saya selalu ketika nulis pasti diperam dulu teman-teman ya, barang beberapa hari. Tujuannya adalah supaya nanti kita dapat insight baru gitu. Yang ketika kita akan baca akan ketahuan nanti, oh ternyata bahasanya kurang enak nih. Oh ternyata penokohannya kurang muncul nih. Oh ternyata settingnya perlu dieksplorasi lagi nih. Nah, maka yang berikutnya adalah lakukan swasunting. Maaf, saya ada typo ya. Swa editing atau swasunting. Baru kemudian kirim ke media atau panitia lomba. Kalau di sini mungkin panitianya diskusi ya, Bu Malika ya.
Seperti itu. Oke, berikutnya, nah ini teman-teman yang paling penting banget, ketika kita akan menulis cerita rakyat, bagaimana sih supaya cerita rakyat yang kita tulis ini menarik? Yang pertama banget, 3 hal ini kita lihat teman-teman. Ketika kita dapat referensi, kita cek apakah cerita rakyat ini memiliki unsur kesederhanaan. Ya, sederhana di sini tentu disesuaikan dengan target ya, target pembacanya gitu kan. Entah itu untuk anak-anak, entah itu untuk remaja atau untuk umum. Kemudian cerita rakyat juga memiliki tokoh yang bisa menjadi panutan. Jadi bukan tokoh yang absurd, bukan tokoh yang kemudian apa namanya, yang tidak bisa dianut, tokoh yang sangat jahat sekali misalnya. Kemudian yang ketiga, cerita rakyat yang memiliki moral yang positif. Karena kalau kita baca hampir semua cerita rakyat di Indonesia, ini masih banyak juga sebetulnya yang memiliki moral yang tidak baik gitu kan. Walaupun tentu tujuannya baik, tapi kemudian cara penulisannya nggak baik. Ini teman-teman, terlebih dahulu ini dulu yang kita cari. Pertama, 3 hal. Berikutnya, bagaimana menulis cerita yang menarik? Nah ini teman-teman, sesuaikan cerita rakyat dengan anak-anak melalui prinsip-prinsip bagi berikut. Yang pertama, prinsip transformasi. Jadi, proses pemindahan atau pertukaran dari teks ke teks, baik secara formal atau abstrak. Walaupun cerita rakyat yang kita incer nih untuk umum misalnya teman-teman, kita bisa melakukan proses transformasi. Jadi memindahkan dari memindahkan teks atau menukar teks yang abstrak menjadi formal misalnya. Yang sulit dipahami menjadi mudah dipahami. Ini yang dimaksud teman-teman. Kemudian yang kedua, dengan melakukan prinsip haplologi. Unsur intertekstual berupa pengguguran, pembuangan, atau penghilangan sehingga tidak seluruh teks dihadirkan. Teman-teman tidak, sekali lagi ya, saya dari awal bilang bahwa tidak semua cerita rakyat yang beredar di masyarakat ini sesuai dengan pembaca anak-anak. Makanya kita perlu mengambil sebagian yang penting gitu kan, yang memang dibutuhkan anak-anak. Saya selalu kalau ngomongin cerita rakyat, contohnya apa ya? Contohnya, Suaranya kurang keras. oh kurang kedengar, Iya, maaf. iya, Sudah kedengar Bu? iya. Oke, siap. Jadi contohnya yang sering saya lakukan ketika kita mau nulis tentang terjadinya Danau Toba. Ini contoh ya, contoh bagaimana kita menggunakan prinsip haplologi. Dalam cerita Danau Toba, itu kita akan menemukan banyak unsur kan. Yang pertama gini kan, cerita Danau Toba ya, terjadinya Danau Toba. Yang pertama menceritakan tentang ada seorang nelayan, dia tuh gigih. Ya, setiap hari pergi ke melaut, kemudian pulang membawa hasil laut gitu. Sampai suatu ketika dia mendapatkan ikan emas, ikan bersisik emas. Ini versi yang saya tahu ya teman-teman ya. Mendapatkan ikan yang bersisik emas. Kemudian karena melihat ikan ini berbeda, oleh si nelayan ini nggak digoreng, nggak dijual, nggak dimakan, nggak diberikan ke orang lain, tapi dipelihara. Ya, ini part keduanya, dipelihara sehingga suatu kali bagian ketiga nih teman-teman, bagian ketiga ketika dia pulang dari melaut, tiba-tiba di rumahnya ada banyak makanan. Berkali-kali terjadi. Saya penasaran kan? Saya penasaran, ini siapa yang kasih makan gitu kan? Ternyata ketika dilihat ketika suatu kali nelayan itu sengaja untuk
bersembunyi melihat siapa yang memasak, dia kaget bahwa ternyata yang memasak adalah seorang perempuan cantik gitu kan, yang jelmaan dari ikan mas tadi. Itu udah bagian yang ketiga tuh. Bagian yang berikutnya adalah akhirnya dia menikahi jelmaan perempuan jelmaan ikan tadi sampai kemudian punya anak. Ini bagian keempat. Bagian kelimanya adalah dia punya anak yang anaknya ini suka makan. Suka makan ya. Apapun dimakan. Ya, mau itu sayuran, mau itu ikan dan sebagainya gitu. Sampai suatu kali si nelayan ini menggarap ladang dan si anak yang namanya Samosir ya dipinta oleh ibunya untuk kirim makanan. Karena dia suka makan, bukannya bekal yang harusnya diberikan ke bapaknya, harusnya diberikan tapi dimakan sama dia. Sampai kemudian bapaknya kelaparan dan ibunya marah, sampai kemudian hujan besar dan terjadilah Danau Toba. Itu kan partnya banyak banget ya teman-teman ya. Itu kan bagiannya banyak banget kan. Bagian ada 5 lah. Nah, kira-kira nih dari 5 bagian ini mana sih yang cocok sama anak-anak? Kan gitu ya. Jadi kita nggak ceritakan dari awal sampai akhir. Kita mungkin hanya menceritakan tentang Samosir yang suka makan. Ya. Kenapa dia Samosir yang badannya sehat? Kenapa? Karena Samosir suka makan. Contohnya begitu ya. Contohnya ya. Dengan background terjadinya Danau Toba gitu. Itu contoh prinsip haplologi. Oke, baik. Kemudian berikutnya prinsip excerpt. Unsur intertekstual yang dalam penerapannya mengambil intisari dari sebagian cerita dan hanya fokus pada bagian itu saja gitu. Mungkin ambil apanya ya, ambil bagian yang sangat ikonik dari cerita rakyat itu gitu. Nah, itu yang nanti kemudian dieksplorasi menjadi sebuah cerita. Kemudian yang berikutnya adalah menulis cerita rakyat dengan prinsip modifikasi. Maaf saya agak tipe modifikasi. Jadi penyesuaian atau perubahan suatu cerita terhadap cerita yang telah ada sebelumnya. Jadi dimodif saja. Contohnya gini, contoh ya. Saya pernah melakukan ini juga di cerita Lutung Kasarung. Lutung Kasarung itu kan ada Purbasari, ada Purbararang ya. Kemudian ada mata air, ada lutung. Nah, saya modif di situ, teman-teman. Suatu kali si ayahanda itu sudah sakit-sakitan, kemudian akan memberikan kerajaannya nih. Si Purbararang berpikir bahwa karena dia anak pertama, harusnya kerajaan kan dikasih ke dia ya. Tapi ternyata tidak, dikasihkan ke Purbasari. Kenapa? Karena Purbasari lebih lembut, lebih beradab ya kira-kira ya, lebih punya akhlak dibandingkan Purbararang. Sampai akhirnya kemudian Purbararang marah. Nah, kalau di referensi yang saya bacakan banyak ya, khas banget ya, bahwa si Purbasari ini diguna-guna lah, didukunin lah gitu kan, disembur air dan sebagainya gitu. Nah, apakah yang itu relevan dengan anak-anak? Mungkin relevan kalau tujuannya adalah untuk berbicara tentang sihir gitu ya. Tapi tidak kurang relevan ketika kemudian kita akan memberikan suatu pelajaran. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah si Purbararang minta koki istana untuk memasak ikan yang ikan itu membuat alergi Purbasari terpicu. Sehingga ketika makan kulitnya langsung gatal-gatal. Contohnya seperti itu ya, modifikasi itu gitu. Jadi membuat cerita rakyat lebih logis. Membuat cerita rakyat berterima ya, diterima oleh anak-anak. Supaya nggak tanya-tanya juga gitu kan. Kok bisa sih disembur aja bisa gatal-gatal gitu misalnya.
kok bisa sih diguna-guna gatal-gatal gitu misalnya, contohnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip ekspansi, perluasan atau pengembangan terhadap suatu cerita agar lebih sesuai dengan anak-anak. Ini juga saya lakukan. Contoh misalnya terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Kan kalau di sana, kalau di cerita aslinya kan eh, Sangkuriang ya. Sangkuriang itu menikahi ibunya gitu kan. Itu kan nggak sesuai dengan anak-anak. Bener nggak, teman-teman? Nggak sesuai kan? Makanya kemudian saya ekspansi, saya perluas bahwa di cerita itu tidak di cerita itu saya tidak menceritakan bahwa Sang Kuryang menikahi ibunya gitu, tapi kemudian dia apa? Kemudian dia merasakan sesuatu yang berbeda dengan perempuan yang ada di depannya gitu, yang ternyata dia adalah ibunya. Nah, kenapa kemudian ibunya sampai sekarang masih cantik seperti seusia Sang Kuryang? Karena ternyata selama dia mengungsi, selama dia diungsikan itu makanannya herbal, makan tumbuh-tumbuhan, makanan sehat lah ya. Intinya seperti itu gitu. Dan di sanalah kemudian mereka bertemu antara ibu dan anak. Itu contoh ekspansi, teman-teman. Agak perluasan dikit. Oke, itu saja mungkin Ibu Malika materi hari ini. Saya cuma ingin bilang ini teman-teman nih. Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk abadian. Iya. Jadi kita sayang banget kalau tidak menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini. Apa ya enaknya? Biasanya saya manggilnya itu Kang Ali ya. Iya betul. Iya, iya. Panggil Jadi ini Kang. tadi terasa kaku pas saya apa bilang Pak Ali itu rasanya kayak beda gitu, kayak kayak belum kenal. Padahal kita sudah kenal 1 tahun yang lalu. Aduh, pada Iya kenalnya. betul Kak. Iya, insya Allah nanti bisa apa bertemu secara langsung ya, Kak Ali. Amin Kan insya selama Allah. 2 kali pertemuan ini masih dalam apa Zoom terus. Iya. Iya, betul Eh, Maria. Bagaimana ini para sahabat GSP? Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau mau bertanya bisa raise hand ya. Lalu, mumpung waktunya masih panjang ya, masih 1 jam loh untuk bertanya-tanya. Silahkan. Silakan, adakah yang raise hand atau masih bingung mau cari? Ini tadi kan disebutkan sama Kang Ali ya, kalau kita mau buat cerita rakyat berarti kita harus tahu ini daerah mana yang mau kita tulis, seperti itu Ya, kan. Nah, kalau belum ada yang raise hand, saya mau tanya dulu nih Kang Ali. boleh monggo. Ah, ah. Monggo. Ini tadi kan harus tentukan daerahnya. Lah, misalkan kita sudah menentukan daerahnya nih di Kabupaten Lumajang ini ada daerah yang namanya Dorogowo gitu. Di daerah di Dorogowo itu apakah kita bisa ambil dari apa mengapa dikasih nama Dorogowo atau mungkin di Dorogowo itu ada ini ya terus kita misalnya dikasih nama Dorogowo, terus kita pakai hewan sama manusia, tokohnya. Itu apakah bisa seperti itu? Iya, bisa Bu Malika. Jadi Hmm. kan itu namanya parabel ya, parabel. Jadi tokohnya bisa tokohnya itu antara orang dengan binatang dan ini sangat menarik ya Dorogowok ya. Saya rasa gini. Jadi teman-teman bisa tuh nanti tuh bisa mencari referensi Dorogowok itu apa artinya, lokasinya di mana, kemudian kenapa namanya Dorogowok, eh, siapa yang kasih nama dan sebagainya sebagainya gitu. Karena pasti ada sesuatu, pasti ada sesuatu yang bisa diungkap dari Dorogowok ini gitu kan. Ini kecamatan di desa di daerah Kecamatan Kunir ya Bu ya. Oh, kok tahu, Pak?
Ya ini saya sambil baca-baca referensi supaya Oh nggak gitu. salah. Itu luar Gitu. biasa Kang Ali Buakhir ini. Dan Langsung pemetaan. di sana ada Candi Kunir juga kan? Iya, iya. Ada Candi Kunir, ada Arca Dwi Durga dan sebagainya gitu. Jadi banyak sekali dari Dorogowok saja sudah bisa 3 cerita tuh. Asal usul Dorogowok, kemudian Candi Kunirnya, mungkin ada legendanya, mungkin ada juga asal usul Candi Kunir, ada mungkin juga legenda Dewi Durganya, mungkin bisa di situ juga bisa ditulis juga Nah, gitu. berarti kalau pas mau apa biar bisa tahu Ndorogowo itu berarti kita harus survei ya? Survei lebih baik lagi. Kalau saya gini, Bu Malika, saya biasanya sebelum survei ke lapangan, saya akan survei literasi dulu. Saya ke perpustakaan, mudah-mudahan harusnya sih setiap perpustakaan ada referensi lokal ya. Kalau di Bandung, di kebetulan di Bandung saya dekat sama perpusdanya, sama dispusipnya gitu. Jadi saya sering ke sana untuk mencari referensi utama terlebih dahulu. Saya baca-baca dulu referensi utamanya. Referensinya tidak harus Citaraya teman-teman ya. Referensinya bisa sejarah Lumajang misalnya. Karena nanti dari sejarah itu akan ketemu tuh sesuatu tuh. Akan ketemu kenapa sebuah daerah dinamakan Dorogowok misalnya. Kenapa daerah ini disebut Dorogowok? Kenapa di Dorogowok itu ada candi? Siapa yang bikin candi? Kapan dibikinnya? Ada apa saja di candi itu? Kira-kira seperti itu. Baru kalau sudah menemukan referensi utamanya, kalau memang yang ditulis itu dekat dekat sama kita, ya kita datang di sana gitu. Bener nggak di sini ada? Kalau misalnya di sana ternyata, oh candinya nggak ada, pasti ada kan artefaknya kan? Pasti ada, nggak mungkin ada. Di anak busuk, busuk. Iya. Nah, dari sana baru kemudian kita mungkin tanya-tanya orang yang ada di sana gitu kan. Eh, Tanya-tanya entah kepala desa di Dorogowoknya atau penjaga candinya atau apalah gitu. Untuk menguatkan referensi utamanya gitu. Jadi jangan kebalik teman-teman. Jangan kebalik, lihat lokasi dulu baru cari referensi utamanya. Khawatir nanti bias. Bias dengan apa? Dengan imajinasi kita gitu. Jadi sebaiknya referensi utama terlebih dahulu, referensi yang berbau buku, baru kemudian survei lapangan. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, Kang Ali. Ini ternyata dari pertanyaan saya menarik banyak pertanyaan dari ya dari sahabat GSP ini. Ini ada Kak Ridho Akbarsyah. Monggo, Kak Ridho Akbarsyah bisa buka suaranya ya. Monggo. Silahkan. Oke, selamat sore narasumber dan Ya, Bapak Ali sore. Muakhir. Ya, selamat sore Jadi, Mas sore. Ridho. terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi gini Bu, Pak, barusan aja ini saya dampingi Karnaval Desa Tekong. Hari ini sekarang sedang berlangsung. Salah satu cerita yang tim kreatif saya bawakan itu cerita legenda Rowosumo. Jadi request sekolahnya itu untuk membawakan legenda Rowosumo. Lah kita itu kesulitan untuk riset masalah referensinya baik buku maupun narasumber langsung, Pak. Nah ini eh, saya mau tanya batas-batas apa yang boleh atau bahkan tidak boleh ya kita menuliskan cerita itu kalau tanpa sumber literasi buku atau narasumber langsung gitu. Kadang ini kemarin dari cicit-cicitnya Mbah Sumo itu sendiri ada misinformasi. Jadi terpaksa atau ini mungkin bisa salah, bisa kayaknya sih salah sih. Ini karnaval yang sekarang berlangsung ini ada yang kita karang sendiri itu. Itu apa gimana cara solusinya ketika kita mentok
cari literasi buku Ya. susah, terus mencari referensi lewat keturunannya langsung juga ada misinformasi. Itu batas-batas kita menulis cerita itu gimana? Terima kasih. Iya. Oke, pertanyaan yang luar biasa. Memang sesuai dengan lapangan itu, Kang Ali. Silahkan. Ya, Sekarang betul. ini karena Vanya lagi tak tinggal Bu ikut rapat Oh, ini. wah, Oh, terima Lagi kasih. berlangsung. Terima kasih Pak Rido. iya, terima kasih Mas Rido, pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi itu Iya. memang itu saya rasa kendala di seluruh wilayah Mas Rido. Termasuk Kang ketika saya Ali suaranya kurang keras. Oh, maaf. Ya, jadi ini saya rasa kendala seluruh daerah Mas Rido. Eh, Mas Rido pakainya ini ya yang Rawosumo itu rawa-rawa ya, Mas ya. Terjadinya Rawosumo ya. Benar, Pak Rido. betul. Ya, oke. Jadi gini, yang paling penting ini, kalau kita tidak menemukan referensi yang utama banget, paling tidak kita tahu sejarah paling minimal sekalipun gitu. Sejarah terjadinya Rawosumo. Saya yakin ada sih ya. Saya yakin ada kalau misalnya kita mau cari di diskursif gitu. Paling minimal ada sejarahnya. Apa namanya? Mungkin terjadi karena apa? Karena dulu adalah sebuah hutan dan sebagainya gitu. Ya. Makanya 3 hal ini yang ada di layar perlu dilihat, Mas Rido. Citra Rakyat memiliki unsur kesederhanaan terlebih dahulu. Ya. Setelah itu memiliki tokoh yang bisa dijadikan panutan. Ada tokoh saja di sana. Misalnya ya, mungkin dinamakan Rawosumo karena yang menemukan Kak Sumo misalnya ya. Pak Sumo mungkin ya, saya nggak tahu juga. Itu bisa dicari. Kemudian memiliki moral positif. Nah, setelah ini ada, baru tadi yang saya bilang, lihat 5 prinsip ini. Bisa prinsip transformasi, ya, bisa prinsip haplologi, bisa kemudian dengan menggunakan prinsip accept, bisa menggunakan prinsip modifikasi, bisa menggunakan bahkan prinsip ekspansi. Nah, ini yang paling cocok kalau sumbernya nggak banyak, Mas Rido. Perluas atau pengembangan terhadap suatu cerita agar lebih sesuai dengan anak-anak. Jadi nggak masalah ketika kemudian ceritanya itu mungkin nggak sesuai 100%. Tapi ada sumbernya kan. Ternyata Rawosumo ini terjadi karena 1, 2, 3, 4, 5. Lah dari itu aja kita bisa akan mengolah lagi gitu. Kita bisa memodifikasi lagi. Kita bisa melakukan ekspansi. Supaya tadi ceritanya sesuai dengan pesan yang akan kita sampaikan. Itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Kenapa? Karena cerita rakyat sampai sekarang masih anonim. Tidak ada yang punya hak ciptanya. Jadi kita berhak untuk mengeklaim ya. Ketika kita baru menuliskan terutama yang ekspansi ini nih, kita menulis kemudian memodifikasi menjadi sebuah cita rakyat. Kita bisa mengeklaim bahwa ini adalah saya sebagai pemilik hak cipta untuk karya penulisan kembali bentuknya, bukan menulis ya, bukan sebagai penulis tapi penulis ulang. Seperti itu Mas Ido. Mudah-mudahan ketangkap ya Mas Ido ya. Terima kasih. Oke. Bagaimana Mas Rido? Sudah bisa? Oke, berarti bisa lanjut lagi ya. Lanjut ke penanya kedua. Silahkan Bu Tri Hastari. Bisa dibuka moodnya. Masih nutup lagi Bu suaranya. Suaranya belum kedengar Ibu. Iya. Bisa dibuka dulu Bu audionya. Nah, sudah. Oke. Ya. Terima kasih. Masalahnya mungkin hampir sama dengan Mas Ridho, nggih.
ketika saya mendengarkan sebuah cerita dari mulut ke mulut, sepertinya agak sulit untuk menuliskannya sebagai dongeng. Karena pertama, ceritanya itu berkaitan dengan masa peperangan. Jadi itu kan bukan cerita fiksi, nggih. Tapi ada cerita yang dari mulut ke mulut, misalnya senjata garpu dalam masa peperangan, gitu loh. Jadi menurut saya ini kayaknya dongeng gitu. Tapi saya mendengar cerita dari mulut ke mulut itu, memang garpu ini kemudian menjadi sebuah semacam benda yang dipajang karena ada cerita historinya. Nah, ini apakah bisa dibuat untuk dongeng? Kemudian yang kedua, tentang cerita juga, cerita rakyat atau dongeng ya, atau mungkin mitos begitu, tentang bajul putih. Nah, ini juga saya pernah mendengarnya merupakan cerita berkaitan dengan peristiwa peperangan. Jadi, apakah ini bisa diangkat menjadi sebuah dongeng begitu? Karena dari satu sisi itu ada kisah yang nyata, misalnya peristiwa perjuangan peperangan gitu ya. Tapi juga ada cerita mitosnya, misalnya tentang buaya putihnya itu. Nah, ini apakah kita bisa mengambilnya sebagai sebuah cerita rakyat? Terima kasih. Silakan Kang Ali. Ya, terima kasih Bu Tri. Suaranya Kang Ali. Oke, apakah sudah kedengar? Maaf. Iya. Oke, ya terima kasih Bu Tri. Menarik banget ya pertanyaannya ya. Jadi cerita rakyat mau itu referensinya dari buku ataupun dari mendengar itu boleh-boleh saja. Gak usah takut. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita tadi memilih nih. Setelah kita menentukan sumber cerita, kemudian kita menemukan cerita yang menarik dan belum banyak diceritakan, baru kemudian ini Bu dibikin aja. Idenya seperti apa, tokohnya seperti apa, settingnya di mana, alurnya seperti apa. Nanti bisa dipilih. Contoh misalnya, oke ternyata ide cerita ini lebih cocok jadi dongeng. Oh ternyata ide cerita ini lebih cocok jadi mitos. Itu kan sudut pandang saja kan sebetulnya kan. Sudut pandang saja. Jadi nggak masalah. Artinya ketika kita menemukan sebuah ide, kita bisa nulis menjadi sebuah legenda, bisa menjadi sebuah mitos, bisa menjadi asal-usul, pun bisa menjadi sebuah dongeng. Tinggal bagaimana kita meng-highlight sudut pandangnya ya. Kalau dongeng berarti lebih banyak fantasinya. Kalau legenda berarti lebih mengeksplorasi asal-usulnya, daerahnya gitu. Kalau kemudian ini jadi fabel berarti kita akan lebih banyak menceritakan binatangnya. Kalau jadi parabel berarti kita akan menggabungkan antara cerita binatang dengan orangnya gitu. Jadi itu sudah yang tadi udah ide sebetulnya. Tinggal dibikin nih, Bu nih. Tinggal dibikin asal usul misalnya ya, atau jadi dongeng dan sebagainya gitu. Jadi nggak masalah. Iya. Kalau kemudian nanti Ibu masih ragu-ragu, boleh di ujung dikasih tahu bahwa cerita ini didengar dari si A misalnya, dari si B, itu nggak masalah. Untuk untuk validasi bahwa ada kok ceritanya kok, saya pernah mendengar kok gitu. Sehingga menjadi cerita Lumajang yang belum pernah ditulis dan sekarang ditulis oleh Putri. Terima Iya. kasih. Terima kasih. Ya. Semangat Putri. Iya. Ya. Soalnya dua cerita ini juga lokasinya di daerah timur Mbak Malika. Yang satu itu Rowokangkung, yang satunya itu
di Sungai Keting ya Sofian. Oke, oke. Gitu. Aduh, ternyata kan dari Zoom ini ya, pelatihan cerita rakyat, kan jadi tahu, oh daerah-daerah ini, terus ada banyak cerita-cerita yang di Lumajang ini yang belum banyak diangkat Betul. gitu loh. Saya juga Kalau baru menurut saya denger ini juga. pribadi, ketika cerita tentang garpu itu, menurut saya ada pesan moralnya yaitu rasa apa ya, menumbuhkan rasa semangat perjuangan sepertinya gitu. Ya, 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 ya. Berarti harus ditulis sama Putri Hastari nih. iya Mudah-mudahan betul. lengkap Amin. Dan mudah-mudahan informasinya. lolos kurasi nih ya, Kang Ali. Ini Amin. soalnya kuratornya juga Kang Ali sendiri nih nanti yang koreksi. Ya itu bisa Iya. jadi itu Jadi, tadi Terima yang kasih Kang itu tadi Ali, yang garpu tadi Malika. bisa jadi mite tuh. oh, Cerita Iya, bersumber mungkin yang sejarah kan bagus buaya juga. putihnya itu. Iya, ya. Udah dapat siap. tokoh-tokohnya udah. Ya. Udah Putri? Iya, Cukup? terima kasih. Oke, ya. Sekarang ada Bu Yatini dari Sukodono. Silahkan Bu Yatini dari Sukodono untuk membuka audionya. Silahkan Bu Yatini. Yang itu apa mutenya itu dibuka dulu, audionya itu Bu. Diklik dulu Bu Yatini. Oke, iya. Udah. Tadi belum diizinkan sama hostnya. Oh belum ya? Terima kasih, nggih. Tak Terima seneng aku kasih. bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Saya tadi nyimak, nanti kalau ternyata yang saya pahami itu tidak sesuai, tolong diluruskan, Bang Ali ya. Nggih. Dari Jawa Barat apa jenengan? Kok logatnya kayak Jawa Barat? Kulo saking Tegal Bu Yatini. Iya, saya Medok Timur. Saya Nggih. aslinya Banyuwangi. Oh, nggih. Tadi itu menurut pemahaman saya ya, kalau misalnya menemukan ide itu, misalnya menangkap ide, monggo langsung ditulis. Padahal yang saya pahami cerita rakyat itu ya sudah dari sononya itu memang begitu kayak ceritanya tadi yang dipakai contoh Sangkuriang ya. Sangkuriang itu ide pokoknya pokok seorang perempuan yang awet muda, terus saking cantiknya sampai putranya sendiri naksir, kan gitu ya. Lah, Ya. kalau misalnya kita nulis itu dengan versi kita, terus tidak sesuai dengan yang sudah dipahami khalayak ramai dengan versi kita. Misal karena kita ahli gizi, sudut pandangnya oh, itu awet muda karena gizinya atau pola makannya dijaga, misal ya dari sisi gizi. Terus Ya. dari sisi mistis, misal ya, atau religi itu karena sering kena air wudhu gitu. Kan berarti versinya beda-beda ya. Terus nanti Ya. kalau diterima ke anak, kenapa kok ibunya awet muda? Nah, itu jawabannya kan jadi versi siapa yang nulis itu, Kang Ali. Gimana? Boleh kan? Boleh apa tidak kalau memang nanti akhirnya dibaca anak SD itu kenapa awet muda? Kalau ditanya gurunya. Karena versinya yang dibaca itu beda-beda. Misal peserta ini semuanya nulis tentang Sangkuriang. Dari sisi yang berbeda-beda. Terus menyebar ke seluruh SD di Lumajang. Kebetulan pas SD saya, SD Karangsari 3 ini dapat 3 judul, ya 3 dari penulis, 5 penulis yang berbeda, beda versi. Lah, kan murid saya jadinya bingung gimana menanggapinya. Matur nuwun. Nggih. Justru itulah kekuatan cerita rakyat, Bu Yatini. Oh, gitu. Justru memang seperti itu harusnya cerita itu. Makanya dalam cerita itu kita nggak perlu nanti di bawahnya pesan dari cerita ini adalah bla 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 bla.
Nggak seperti itu gitu. Ini makanya penting sekali kita nulis cerita rakyat. Nggak masalah, nggak masalah. Hmm. Dengan tadi ya, dengan catatan bahwa contoh yang tadi Sang Kuryang itu, ibunya cantik terus karena memang ternyata dia makannya lalapan. Itu kan menarik banget, ya kan? Hmm. Itu menarik banget gitu. Iya. Kemudian yang versi lainnya gini, selagi memang berbau teknologi, berbau sains, itu nggak masalah. Berbau Maksudnya sains. gimana berbau teknologi? Berbau sains tadi kan memang ketika kita makannya bener, ketika kita lebih banyak makan herbal kan lebih baik kan Oh ya, dibandingkan kita makan daging kan. Nah, ya. kalau yang versi wudhu itu nggak bisa Bu Yatini kalau dalam cerita. Nggak bisa. Iya, Meskipun ada penelitiannya ya, iya. itu nggak bisa. Itu nanti akan kontroversi. Lah iya, kan Nah, ya khawatirnya begitu. kalau wudhu nggak bisa. Kalau wudhu nggak bisa. Tapi kalau berbau teknologi nggak masalah. Oh, gitu. Gitu. Jadi Ya, ya. ada alasan yang logis. Ada Hmm. alasan yang kemudian bisa dibuktikan dengan teknologi gitu. Hmm. Iya, Gitu Bu. kalau Jadi misalnya nggak dari sisi religi itu tadi, loh, Sang Kuryang itu berarti Islam ya, Bu Guru? Ya. ya Akhir. makanya jadi nggak masalah. Justru gini ya. Kalau misalnya kalau kita nulis kemudian jadi bahasan di sekolah itu berarti tulisan kita berhasil. Hmm. Justru kalau kita punya tulisan didiamkan saja, artinya tulisan kita nggak berhasil. Ya, enggak dibaca. Iya gitu. Jadi jangan takut karena gini juga ya. Jangankan cerita rakyat yang dimodifikasi dengan 5 hal tadi ya. Cerita biasa pun atau pesan lah ya. Ketika kita nulis pesan nih, Bu ya. Ketika kita nulis pesan di sebuah grup WA nih, Iya, tujuan kita A. Kita nggak semua orang paham kan? iya. Nah itu dia makanya gitu. Penting sekali kita nulis dengan dengan ide yang Versi. menarik, ya dengan dari sisi yang memang betul-betul dipertanggungjawabkan, kira-kira seperti itulah. Hmm. Jadi nggak masalah. Ya, ya, ya. Jadi batasannya itu selama bisa dihubungkan dengan sains ya. Iya betul. Oh ya. Oke, makasih. Terima kasih Oke, kembali. mungkin kalau dengan air wudhu tadi berarti nanti jadinya bukan cerita rakyat, tapi cerita anak ya, Kang Ali Muakhir. Iya betul. Iya. Jadi memang Oke. betul-betul kita nulis cerita yang memang untuk pendidikan agama, pendidikan Islam, gitu. Seperti Karena itu Bu Yatini. Ya, terlalu ketika jauh, di terlalu jauh. Lah ya, ya. Ini kan menurut pemahaman nggak yang apa-apa, saya makanya ini terima. mumpung ada pakarnya Bu Yatini, Iya. monggo. Lah ya. Silahkan. Misal kita kan memotivasi anak supaya suka sayur gitu. Ya, pakai cerita itu berarti boleh ya. Boleh banget. Iya, iya. Ya, Ya. malah dapat banyak kan, dapat cerita rakyatnya, kemudian dapat pengetahuan gizinya, mendapat banyak hal. Terus referensinya itu dibatasi minimal berapa atau referensi yang bisa dipertanggungjawabkan itu kriterianya bagaimana kalau nulis cerita rakyat? Kalau sama aja sih kalau sumber ya, yang pasti ada sumber utama. Itu yang penting, mau satu mau dua nggak masalah. Yang penting ada sumber utama. Sumber utama itu buku Ya, atau memang penutur. Yang tadi itu ada tuh penutur. Itu saja Bu Yatini. Google. Jangan, itu bukan referensi. Kecuali web apa namanya? Jurnal ya. Oh, gitu. Iya, kecuali jurnal, bukan Google. Kalau Mbak Google itu bukan referensi. Oh, iya. Itu referensi, apalagi ChatGPT ya. Itu referensi sekunder. Itu referensi primer ya, bukan sekunder, bukan Oh, utama. iya. Pakai AI kan bisa diedit, enggak boleh ya? Nggak Pakai AI. boleh. Akan Terus nanti ketahuan. kita
Saya tinggal ngedit. Akan ketahuan, Bu, sama saya, Bu. Oh. Oh, gitu. Iya, iya. Walaupun diketik ulang. Iya, betul. Karena Nggih. Kang Ali sudah banyak yang dibaca ya Kang. Jadi tahu oh ini itu dari sumbernya dari sini ini Versinya kitabnya. AI. Iya, betul. Iya. Nggih, Oke. monggo yang lain silahkan. Oke, terima Matur kasih suwun, Bu Bu nggih. Yatini. Mudah-mudahan langsung semangat bisa nulis ya Bu Yatini sampai nanti lolos kurasi bisa diterbitkan bukunya. Ya. Wis Amin. ndedek kula nek ngoten niku ndedek. Oke, sekarang yang sudah raise hand juga ini Mas ya ini Mas Rizky Mas Rizky Akbar. ya? Silakan Mas Rizky Akbar. Oh, izin nih, harusnya nggak? Bisa dibuka nggak Mas? Oh bisa. Oke. Sebentar dulu ya Bu, kurang paham kan ini, kurang paham. Oh, iya. Bisa perkenalkan nama sama asalnya dari mana Mas Rizky? Saya dari Tukum, Lumajang, dari dari siswa SMA. Oke. Bu, izin bertanya. Saya kan masih kayak pemulai gitu, masih belum tahu cara buat cerita yang benar gitu atau apa. Itu biasanya itu apakah ada peraturan tulis cerita harus kayak gini gitu atau apa karangannya bebas gitu? Ya. Tadi Mas Rizky sudah menyimak dari awal. Maaf Bu, agak belum karena tadi sinyalnya jelek, jadi harus menghubungkan ulang. Jadi saya Oh, agak kurang paham. Maaf. Oh, ya. Oke. Tadi udah dijelaskan bagaimana menulis cerita rakyatnya dan nanti akan di-share materinya di grup. Ya. Ya, mungkin Mas Rizky sudah menemukan cerita rakyat mana yang mau dibahas? Masih mencari, tapi kalau ketemu alhamdulillah ya. Oke, belum pernah mendengar dari tuturan orang tua atau siapa gitu tentang kisah cerita rakyatnya itu loh terjadinya Rowo yang ada di Kelakah atau Ranupane atau apa belum pernah dengar cerita itu. Kalau cerita rakyat di daerah-daerah lain pernah Bu, tapi kalau di Lumajang Lumajang belum ya. Oh, berarti ini tugasnya Mas Rizky nih ya. Nanti Iya, Mas Rizky bisa betul. menemukan itu ya, biar bisa dikenal. Oke, Mas Rizky nanti bisa disimak ya Mas Rizky di grup ya. Nanti di grup Oke. akan di-share. Oke, Mas Rizky. Ya, sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Alhamdulillah gak ada dah. Terima Oh kasih. iya, oke, Matur nuwun, oke. Bu. Matur nuwun, J. Bu. Nggih, matur Oke, suwun Mas terima Rizky. kasih Mas Rizky. Ini ada yang bertanya, Kang Ali di chat ini cerita rakyat. Oh, ada lagi yang resen. Siapa? Oh, ada yang resen lagi. Oke, ini Mbak Farah Fadila. Silahkan Mbak Farah Fadila munculkan wajah. Munculkan wajah sama suaranya ya. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon maaf warahmatullahi sebelumnya wabarakatuh. Bapak Ibu karena kamera saya sedang rusak. Ini sebenarnya Oh sudah iya. on cam, Oh tapi iya. tidak keluar wajahnya. Oh ya udah, Oke, nggak apa-apa. siap. J. Ingin saya tanyakan, sebenarnya saya ini sudah pernah mendengar cerita dari beberapa narasumber mengenai asal-usul Kelurahan Jogoyudan dan Gambiran. Akan tetapi apa namanya ya, referensinya itu seperti yang tadi sebelumnya penanya tanyakan, referensinya kurang, kemudian narasumber yang menceritakan hal tersebut sudah meninggal. Otomatis untuk menuliskan cerita tersebut, yang pertama tidak ada tokohnya, hanya ada tempat, kemudian bagaimana untuk menuliskan asal-usul suatu daerah atau suatu kelurahan agar menjadi menarik, akan tetapi
kekurangan dari segi referensi dan juga narasumber. Terima kasih. Wah, iya ini luar biasa. Belum menemukan tokohnya karena sumbernya sudah, narasumbernya udah tidak ditemui lagi ya, gitu ya. Ya, benar. Nah, oke, silahkan Kang Ali. Ya, makasih banyak pertanyaan yang sering sekali saya dapat juga ketika ngomong cita rakyat. Jadi Kang gini Kak, Ali suaranya oke, sudah kedengarkah Bu? ya Sudah kurang kedengar? deket Oke. lagi. Ya, jadi ini pertanyaan yang sering juga saya dapat Bu Malika ketika ngomongin cita rakyat. Kak Farah, gak usah galau. Selagi kemudian kita sudah mendapatkan idenya, ya. Contoh gini misalnya, ini contoh aja ya. Contoh asal usul sebuah daerah, kalau di Bandung itu ada yang namanya eh, ada sebuah daerah yang memang khusus pencari nafkahnya itu dari melukis. Ada ya, ada itu. Atau di dekat rumah saya juga ada daerah yang dipenuhi dengan burung blekok. Itu kan menarik ya, itu kan menarik. Tapi nggak ada yang kemudian eh, cerita asal usul dari awal sampai akhir. Hanya bilang bahwa namanya Kampung Blekok. Kampung Blekok, kenapa dinamakan Kampung Blekok? Karena di sana awal mula blekok yang ada di Jawa Barat. Dan memang kenyataannya di sana banyak sekali blekok dengan berbagai macam jenis gitu. Itu kan sudah sebuah ide kan? Sudah sebuah ide. Nah, sekarang bagaimana mengembangkannya supaya menarik? Kita bisa menarik begini, bisa menarik kembali, bisa berimajinasi. Oh, jangan-jangan sebelum ada blekok di sana, asalnya ada contoh misalnya ada seorang entah bidadari, entah perempuan cantik yang memang dia tinggal di sana, misalnya ya. Dan kemudian eh, apa dari orang dari orang itulah kemudian dari perempuan cantik itulah kemudian datang misalnya nih memelihara blekok satu misalnya ya, dan sebagainya lah ya, sampai kemudian terjadilah kampung blekok. Bisa juga kemudian ternyata memang si perempuan itu jelmaan dari blekok itu sendiri gitu. Jadi banyak kemungkinan yang bisa kita sambungkan, bisa kita hubungkan dengan kondisi sekarang, Kak Farah, supaya lebih menarik. Termasuk kita bisa ngomong jadi dongeng dengan imajinasi yang tinggi tentunya ya. Yang tadi itu ternyata blekok itu adalah jelmaan dari bidadari misalnya. Bidadari yang turun ke bumi, yang kemudian dia betah tinggal di situ, sampai kemudian terjadilah kampung blekok. Itu bisa, Kak Farah, dengan mengaitkan satu dengan yang lainnya. Tentu yang positif ya, mengaitkannya ya. Jangan jangan sampai kemudian ada pembunuhan, ada hal-hal yang sangat mistis, hal-hal yang kemudian tidak bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Seperti itulah kira-kira ketika kita akan menulis asal usul. Gitu, Kak Farah. Mudah-mudahan kejawab ya. Oke. Gimana Mbak Farah? Ya Mbak Farah bagaimana? Iya, Mbak Farah. Apakah udah punya ide ini apa tentang Jogoyudan tadi? Mbak Farah. Nah, Mbak Farah yang didengar apa Mbak Farah yang di Joko Yudan Iya, itu? Mbak Farah. Biar biar kita langsung contohkan ya, praktekkan ya. Iya. Ya, Mbak Mbak Malika ya. Farah. Mbak Farah. Oh, Mbak Farah. Oh, Mbak Farahnya barusan bunyi. Ya sudah. Atau kalau nggak mungkin HP-nya mungkin error mungkin. Hmm. Ini ada lagi yang bertanya di chat, Kang Ali. Cerita rakyat itu minimal berapa kata atau berapa halaman seperti itu? Oke. Jadi kalau yang nanti akan dibikin kayaknya mungkin 4 sampai 5 halaman kayaknya ya. Karena akan dijadikan buku ya.
Ya, supaya nanti kompilasi kan. Detailnya nanti mungkin ada di grup kayaknya. Karena ini yang bisa menjawab Mas Indra sih. oh ya. Seperti Oke. itu. Seperti itu ya Mbak Dian Fakih yang bertanya tentang cerita rakyat minimal berapa. Nanti akan dijelaskan aturan mainnya, aturan mainnya di grup. Makanya pantau terus grup ya teman-teman semua sahabat Gerakan 1000 Penulis. Oke, jangan keluar dari grup. Untuk saat ini ada lagi raise hand. Monggo Bu Rusmiati untuk membuka audionya. Ya, terima kasih Kak Malika dengan Kak Ali. Ini ada sedikit kebingungan. Sebetulnya dari dulu itu kepingin nulis tapi belum pernah dapat kesempatan gitu. Nah, ini yang saya tanyakan berhubungan dengan ini tadi untuk menulis cerita rakyat kita sebaiknya memang mencari referensi. Nah, ini yang saya tanyakan seandainya kita ingin menceritakan suatu kejadian kebetulan ada gunung ini di Kecamatan Kelaka itu ada Gunung Bujel ya. Itu kebetulan lokasi dekat dengan tempat kerja kami. Nah, di situ untuk referensi kayaknya ya saya belum coba ya nanti saya cari lagi kalau misalnya enggak ada lah. Istilahnya kayaknya belum sempat dibukukan kayaknya menurut saya. Nah, di situ seandainya referensi dalam bentuk yang resmi buku itu enggak ada. Kalau kebetulan kemarin saya sudah pernah mencoba melihat cerita itu bukan di gunungnya tapi asal usul nama daerah di situ itu ada tapi di internet. Sedangkan di buku referensi kayaknya sulit sekali kita mencari. Apakah di situ untuk sumber yang kita pakai dari cerita-cerita yang kita dapatkan saja itu apa bisa? Itu yang pertama, Kak Ali. Yang kedua, untuk cerita tentunya bagi anak-anak terutama gambar itu sangat menarik sekali. Nah, di sini untuk tata cara pemberian gambar pada suatu cerita itu seperti apa nggih aturannya? Mungkin itu Kak Ali, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Hmm. Iya, gini, referensi sekali lagi. Saya gini, apalagi kalau di internet ya. Tadi ada di internet ya Bu ya? Agak dikeraskan gitu Kak Ali. Oh ya, apakah Ya. sudah kedengar suara saya? Ya, sudah. Ya. Tadi ada referensi di internet ya Bu ya? Iya, internet. Saya Oke. cari. Itu pernah saya jadikan dongeng di anak didik saya, Pak Kak Ali. Saya ambil Oke. ambil referensinya dari internet, nggih. Gini, biasanya kalau di internet kita bisa cari lagi. Itu sumbernya di mana? Apakah sumbernya dari jurnal atau apa? Bukan, dari saya ketik aja nama daerah itu, kemudian muncul sudah cerita itu. Ya kayaknya ada seseorang, saya lupa ya siapa namanya itu. Sumber anunya dari situ, nggih. Nah, iya, makanya gini, buat saya ketika nanti dilihat lagi saja. Iya. Apakah itu sumbernya ada atau bagaimana? Karena saya yakin banget kalau sudah ada di web atau di internet itu pasti ada. Entah itu sumbernya dari jurnal, entah itu sumbernya dari orang yang kemudian menulis ulang dari buku dan sebagainya gitu. Iya. Itu yang penting. Itu yang penting. Ibu ya, itu yang penting ada referensinya. Ya, coba Kemudian nanti kita cari lagi nih. kalau sudah ada referensinya, silakan saja nanti sesuaikan dengan target pembaca. Yang kedua, untuk cerita kali ini nggak perlu kita mikirin ilustrasi, Bu. Oh, gitu. Iya, karena nanti ada ilustrasi dari penerbitnya. Oh, gitu. Iya. Terima kasih. Bu, sebentar Bu ya, saya nyalain lampu dulu ya Bu ya. Di sini udah mau hujan gelap banget. Iya, terima kasih penjelasannya. Bu Rusmiati, bolehkah saya bertanya? Nggih, monggo Bu. Iya. Mungkin Bu Rusmiati bisa menceritakan sedikit tentang kisahnya Gunung Bujel tadi ya Bu ya? Iya. Monggo. Nanti mungkin bisa dikoreksi sama Kang Ali. Iya. Ini Kak Malika, kalau untuk Gunung Bujel saya belum mencoba, tapi itu kan ada ya. Saya tertarik seandainya ngangkat di situ. Tapi yang pernah saya coba itu untuk nama Grobogan, Bu. Desa Grobogan di situ. Itu kan dekat ya, berjejer dengan gunung ini. Nah, di situ memang ceritanya ada
suatu situs, di situ ada 2 makam, itu suami istri ya, yang namanya Mbah Sindu Bromo ya, sama itu. Lah ceritanya itu ya sempat dari internet itu saya ambil itu karena untuk lomba dongeng anak-anak. Di situ kok menarik sekali, terus urutannya itu gampang untuk dipahami gitu loh, Bu. Jadi itu yang saya jadikan referensi kemarin. Tapi untuk cerita, lah itu tadi saya yang bingung. Referensinya yang bentuk yang resmi seperti buku jurnal ya mungkin bisa saya nanti lihat lagi nggih. Referensinya kalau ada bisa saya jadikan itu nggih. Dasarnya itu nggih. Itu Mbak Malika. Oke, Kang Ali, misalkan dari kekurangannya Burus tadi kan Iya. belum ada referensi yang, apalagi juga di perpustakaan juga belum banyak nih referensi Ya. tentang Ya, ya. daerah-daerah di Kabupaten Lumajang ini. Bisa nggak misalkan sesuai dengan cerita rakyat, terus punya imajinasi sendiri, punya penokohan sendiri gitu, boleh nggak Kang Ali? Boleh aja, Bu, boleh aja. Nah, Oh ya. nanti konteksnya dongeng ya. Oh Konteksnya gitu. jadi cerita rakyat dalam bentuk dongeng. Iya, iya. Karena begini juga, banyak juga teman-teman penulis. Contoh misalnya, tapi sangat ini ya, sangat global ya. Contoh gini, saya pernah baca tentang asal usul kunyit. Oh, iya, iya. Itu kan mau nggak mau imajinasi sendiri kan. Ternyata kunyit diceritakan gitu ya. Diceritakan bahwa kunyit itu berasal dari seorang perempuan yang senang menggunakan bedak warna kuning. Sampai kemudian ketika dia meninggal dan di pusarnya tumbuh-tumbuhan, ternyata ketika tumbuhan itu diambil warnanya kuning, maka disebutlah itu kunyit. Oh, Contohnya seperti itu. ya, iya. Nah, Nggih. kayak tadi tuh gunung, nggak Iya. apa-apa kalau misalnya nanti, yang penting ada lokasinya. Ada. Nggih. Lokasinya di mana, foto Ya. gunungnya seperti apa, itu bisa nanti. Oh, iya, iya, iya. Nah, nanti tuh malah berhak Ibu Rusmini Nggih. menyatakan bahwa penulis cerita rakyat ini adalah Bu Rusmiati gitu. Iya, iya, Itu Kak. malah bagus menurut saya ya. Jadi Iya. jadi Bu Rusmi itu jadi sumber utamanya nanti. Iya. Ya, Gitu. sekali terima kasih nggih. Ya. Penjelasannya. Sama-sama. Ya, terjawab ya Burus ya. Jadi Ya, bisa Kak. berimajinasi Nggih. sendiri. Ya. Nggih, nggih. Terima kasih nggih. Ya. Oh, ada ini udah di detik keberapa? 52. Ini penanya terakhir ya. Oke, soalnya sebentar lagi juga udah mau jam 5. Padahal tambah asik juga ini. Iya. Tambah lagi malahan. Nggih. Ya udah. Boleh, monggo. Udah ya, saya batasin sampai 2 aja ya. Udah ya. Ya, nggih. Jangan ada yang tambah lagi, nanti kasihan Kang Alinya. Nah, silakan dari Mus Baktea. Ini apa namanya? Ini keren. Silakan Pak. Itu baik, itu membacanya Mas Bekti itu, Bu. Oh Mas Pak Bekti. Oh iya Pak Bekti. Ternyata teman sendiri. Ya, monggo. Kirain black tea, Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin lebih kepada saran-saran ya ini ya. Yang Boleh. pertama tadi itu saya ingin menyampaikan bahwa semua yang ikut di sini pasti memiliki minat ya. Jadi mereka sudah mendedikasikan waktunya untuk hadir di sini mulai tadi jam 3 sampai hampir jam 5 ini. Ya, sehingga semua sepertinya memiliki kesempatan bertanya walaupun tidak beruntung kan gitu ya. Nah, yang sudah beruntung seperti adik Rizky itu saya sangat sayangkan karena tadi itu tidak sempat mendapat penjelasan dari narasumber sendiri. Jadi menurut saya kalau memang ada kendala, ada Mbak Farah, ada Mbak Anu tadi kendala, kita harus memaklumi sehingga berilah kesempatan eh, Pak Ali itu untuk memberikan penjelasan singkat mungkin begitu Malika ya. Oh Terus ya, Mbak ya. Farah tadi kendalanya ternyata nggak di unmute ya sama hostnya. Jadi kena anu tadi itu bilang tadi Mbak Farah di anunya di chatnya. Oh, ya. Yang kedua ini saya pikir semua ini antusias ya untuk menulis dan Dinas Arpus ya
dinasnya Bu Eksklusif. Malika sudah membuat grup ya, Dinas Perpustakaan sudah membuat grup Bu Malika. Kemarin saya juga sempat ini sama Bu Malika ngobrol sedikit tentang keterbukaan grup. Jadi saya minta nanti ini usul ya, agar grup itu dibuka karena itu bisa mendorong diskusi dan kolaborasi. Sehingga grup itu tempat yang ideal untuk berbagi dan belajar ya. Sehingga dengan membuka fitur chat tidak dikuasai oleh admin saja, ini kita akan bisa berbagi pengalaman ya, sehingga menciptakan suasana saling mendukung antar penulis. Yang kedua bisa meningkatkan keterlibatan dan loyalitas ya. Kita sebagai penulis akan semakin loyal kepada penerbit kalau memang adminnya itu penerbit ya. Jadi bukan maksud apa-apa. Kita itu ayolah kita diskusi gitu. Kalau ada kesulitan, penerbit bisa bantu. Saya pernah mencoba itu teks adminnya. Mudah-mudahan ini Pak Indra penerbitnya masih ada. Salah satu admin pengen tanya buku apa menerbitkan buku, tolong biar semua penulis itu tahu bagaimana menulis buku. Japri aja katanya. Nah, terus apa gunanya grup? Jadi dengan begitu kita bisa memberikan saling feedback dan memperluas jaringan ya. Nah, mungkin itu ya Bu Malika, supaya grup kita yang baru ini lebih banyak manfaatnya. Kalau perlu Kang Ali ini dimasukkan nggak apa-apa kalau mau tapi ya. Iya ya. Kalau nggak kesel, Saya nggak juga maksa punya juga. gimana Pak Ali ya, biar bisa Boleh. mendukung. Boleh, Kak, monggo. tapi ini sifatnya tidak memaksa ya. Artinya, tapi kalau Bu Malika kan sudah ada yang dari perpustakaan sudah ada wakilnya, dari apa penerbit sudah ada itu setidaknya ada yang inilah nanti kalau ada yang tanya atau apa bisa membina. Iya. Nah, Bu Malika Iya. kan ditunggu arahan dan pembinaannya gitu Iya. untuk teman-teman Oke. semua. Pasti bermanfaat lah. Iya. Biar tidak dikuasai aja sama adminnya. Terima kasih. Mohon maaf, Kang Ali, salam. Iya, terima Iya, kasih iya. Pak Iya. Mas Bekti. Bekti. Oke. Blackty. Sebelum dijawab sama Kang Ali, saya jawab dulu ya Pak Bekti. Untuk yang pelatihan kali ini khusus untuk masyarakat Lumajang, alhamdulillah sama Pak Indra dibolehkan, sama Pak Indra Devandra dibolehkan untuk khusus masyarakat Lumajang. Jadi nanti insya Allah bisa dibuka untuk kita tanya jawab untuk tambah pengalaman. Dan untuk jawaban Pak Ali, ya Pak Kang Ali Muakhir bisa bergabung juga di grup untuk membimbing kita, membina kita agar bisa membuat tulisan cerita rakyat yang benar-benar berkualitas. Bagaimana ini? Kang Ali, silahkan. Kang Ali sendiri yang menjawabnya. Boleh, monggo, insya Allah, asal bukan tanya asal bukan ini ya, melihat naskahnya udah bagus atau belum gitu. Asal bukan itu ya, karena kan kalau itu udah final ya. Tapi kalau sebatas begini, bagaimana sih membuat ide misalnya, bagaimana sih membuat sinopsis dan sebagainya, nanti bisa di situ gitu. Oh, ya. Gitu. Monggo, insya Allah Oke, berarti bisa. masih dalam batasan materi ya. Iya, betul. Supaya nanti lebih objektif sayanya juga gitu kan. Iya. Terima kasih Kang Ali Muakhir. Nanti saya minta Sama-sama. Mas Indra untuk memasukkan panjenengan. Ya. Udah ya. Satu lagi tadi siapa ya? Kok sudah? Oh, sudah diturunkan tangannya. Sudah lower hand itu. Ya sudah. Kesel Alhamdulillah. Ini cok kesel ya nanti suwe. Oh, no ya, kesel ya. Jadi terus karena nggak ditanggapin. Untuk Mas Rizky Akbar, ya udah untuk Mas Rizky Akbar. Apa tadi yang belum diketahui Mas Rizky? Mumpung ini ada Kang Ali yang mau jawab. Enggak. Ada kesempatan lagi loh. Oh, enggak. Ya sudah. Dimatikan kan? Enggak dimatikan kan? Enggak dimatikan loh. Enggak. Ya udah. Oke. Enggak ada lagi ya, ini sudah kurang 1 menit lagi. Berarti kita alhamdulillah sudah 2 jam
belajar cerita rakyat dan semoga bisa menghasilkan tulisan Amin. yang bisa menjadi antologi kumpulan cerita rakyat di Kabupaten Lumajang. Oh, keren sekali kan? Jadi biar nanti ada tulisan-tulisan yang bisa jadi referensi. Pasti kan saat ini kalau misalkan ada lomba cerita rakyat, wah mana ya referensinya? Akhirnya kan carinya pasti di internet seperti itu Kang Ali. Nah, alhamdulillah ini nanti kalau sudah terbit khusus buku yang memang dari Kabupaten Lumajang sendiri, jadi para pendidik, para guru, bapak guru, ibu guru itu tidak kesulitan lagi mencari referensinya untuk menjadi bahan cerita rakyat. Dilombakan, Betul. biasanya itu sama Dinas Pendidikan dilombakan. Iya, Seperti betul itu. sekali. Terima kasih Kang Ali sudah memberi ilmunya pada kita masyarakat Lumajang. Dan Amin. alhamdulillah nanti juga masuk ke grupnya ya. Jadi nanti kita bisa tambah keluarga lagi. Seperti Amin. itu. Ya, karena Pak Bekti ini dari kemarin Kang Ali, ini kenapa grup kok nggak dibuka-buka gitu. Penasaran ya. Sekarang Penasaran. sekarang tersenyum beliaunya. Iya, oke. Kita tutup dulu ya dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, tapi sebelumnya kita foto bareng dulu ya. Kita foto bareng dulu, kita screenshot, habis itu baru nanti kita tutup. Silahkan. Bentar ya. Ya. Yang screenshot yang ini Mas, yang apa langsung peserta itu loh. Mas Indranya hilang ya? Oke. Dan view. View terus. Oke, siap ya. Nanti kita foto bareng. Gitu. Yuk, siap di screenshot aja. Ya. Iya, siap-siap ya. Semuanya pakai wajah terganteng dan tercantiknya. Senyumnya bagus-bagus semua. Oke, lagi. Yes. Oke, lagi. Literasinya ya. Nah, langsung wes. Oke. Ya. Udah semua, Mas? Oh, belum. Sabar. Banyak sekali ya pesertanya ya.